Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Sini saya akan menjelaskan tentang eh, sistem reproduksi. Sistem reproduksi terbagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi wanita dan pria laki-laki. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Sistem reproduksi wanita adalah serangkaian organ yang terletak di dalam tubuh dan di sekitar panggul perempuan yang bertugas terhadap proses reproduksi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari 3 bagian yang utama: vulva yang mengarah ke vagina, lubang vagina, rahim. Rahim yang memahan janin yang sedang berkembang, dan ovarium. Payudara terlibat dalam tahap reproduksi pengasuhan, tetapi dalam sebagian besar klasifikasi payudara tidak dianggap sebagai bagian dari sistem reproduksi wanita. Vagina terletak di luar vulva, meliputi labia, klorotis, dan uretra. Selama hubungan seksual daerah ini dilumasi oleh lendir yang disekresikan oleh kelenjar Bartholin. Vagina melekat ke dalam rahim melalui leher rahim, sedangkan rahim melekat pada ovarium melalui tuba Fallopi. Masing-masing ovarium mengandung ratusan sel telur atau ovum. Kira-kira setiap 28 hari, kelenjar pituitari melepaskan hormon yang merangsang beberapa sel telur untuk mengembang dan tumbuh. Satu ovum dilepaskan dan melewati tuba Fallopi ke rahim. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium membuat uterus dapat menerima ovum. Lapisan rahim yang disebut endometrium dan ovum tidak dibuahi adalah gudang setiap siklus melalui proses menstruasi. Jika ovum dibuahi oleh sperma, ia akan menempel pada endometrium dan membuat janin berkembang. Sistem reproduksi laki-laki adalah serangkaian organ yang terletak di luar tubuh dan di sekitar panggul seorang laki-laki yang berkontribusi terhadap proses reproduksi. Fungsi utama lambung dari sistem reproduksi laki-laki adalah untuk menghasilkan sperma untuk fertilisasi ovum. Organ reproduksi laki-laki yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama, memproduksi dan menyimpan sperma, spermatozoa. Hal ini diproduksi di testis yang disimpan di skrotum yang dapat mengatur suhu. Sperma yang belum matang kemudian berjalan ke epididymis untuk pengembangan dan penyimpanan. Kategori kedua adalah cairan ejakulasi yang memproduksi kelenjar yang meliputi kelenjar Cowper, vesicula, seminalis, prostat, dan vas deferens. Kategori terakhir adalah bagian yang digunakan untuk kopulasi dan deposisi sperma dalam wanita. Bagian yang termasuk di dalamnya adalah penis, uretra, vas deferens. Karakter seksual sekunder utama mencakup tubuh lebih besar dan berotot, suara menjadi keras, tumbuh rambut di wajah dan tubuh, bahu menjadi lebar, dan tumbuhnya jakun. Hormon seksual laki-laki yang terpenting adalah androgen, terutama testosteron. Testis memproduksi hormon yang mengontrol perkembangan sperma. Hormon ini juga berfungsi dalam pengembangan karakteristik fisik pada laki-laki, seperti rambut wajah dan suara yang lebih dalam. Sekian video dari saya, sistem reproduksi. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.